Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada, secara khusus jemaat Tuhan Pintu Anugerah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online ini. Biarlah kiranya sukacita kita bersama dengan Tuhan lewat pujian mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kemurahan-Mu yang begitu besar, kemurahan Tuhan yang begitu ajaib. Kami sangat bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bisa dapat memuji Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa jiwa yang dahaga dan giatkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Amin. Dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan giratkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Jiwa yang dahaga dan giratkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ku terima janji Allah, hey, bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Yes, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yes, firman yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Amin. Haleluya. jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih dalam ku menyembah. Haleluya Tuhan. Kami tahu sungguh besar setiap-Mu untuk setiap kami. Haleluya. Sungguh besar setiap-Mu, nyata, nyata di sepanjang hidupku.
hatimu sebagai ucapan syukurmu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidup. Amin. Darahmu telah layak kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Oh, bagimu segala puji, Yes, amin, dan kemuliaan. Katakan kutinggikan Kau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan kutinggikan, Yes, amin, melebihi, amin, segalanya lebih. Yes, Lord, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan, amin. Yes, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan. Yes, Lord, lebih dalam ku menyembah dalam roh, yeah, ku tinggikan, amin. Yes, Lord, melebihi, amin, segala yang kami punya. Yes, amin, lebih dalam ku menyembah, amin, haleluya. Yes, haleluya, amin, ku tinggikan, amin, melebihi segalanya, lebih, amin, ku menyembah dalam
Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segalanya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Nyanyikan pujian ini dari awal. Karena percaya Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes. Oh, haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Yes Lord, ku terima sekarang. Amin. Yes, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengatakan imanku bersepakat. Yes, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dan mari dengan iman jemaat katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kau berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Amin. Allah yang mampu menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Felix Purnomo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya semua yang disampaikannya semuanya berasal dari Engkau Tuhan Amin. Yesus. Urapi Amin. mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, Amin. hati pikiran hamba-Mu, Ya. agar setiap firman ini dapat tersampaikan kepada Haleluya. jemaat-jemaat di luar sana Tuhan Yesus. Terkhusus itu anugerah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu melalui media online ini. Saudaraku yang terkasih, saya terus berdoa supaya kita semua dipenuhi oleh sukacita sorgawi. Sekalipun kita berperang dengan wabah COVID-19, ada keputusasaan mungkin, ada rasa takut mungkin yang kita alami, tetapi tetap bersukacitalah karena sukacita itu mendatangkan kemenangan yang besar bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, mari bersama-sama dengan saya pagi hari ini belajar dari sebuah kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya di Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dan kemudian setelah Bapak Ibu menemukan bagian itu di dalam Alkitab, Bapak Ibu boleh memberikan batasan dan kemudian Bapak Ibu buka di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya untuk kita semua dimulai dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara batasi dan kemudian mari bersama-sama menyimak di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang sama dengan Injil Matius tadi, yaitu dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, ini adalah satu cerita yang disampaikan dengan dua gaya yang berbeda. Kalau Matius menggunakan analogi batu dengan pasir, sementara Lukas menggunakan analogi batu dengan tanah. Kurang lebih sama, saudara ya. Pasir dengan tanah unsurnya kurang lebih atau sifatnya kurang lebih sama. Sewaktu Tuhan Yesus memulai pemberitaan Injil di dunia ini, Tuhan Yesus memilih 12 rasul dan melakukan banyak mukjizat yang mengherankan serta menyembuhkan banyak penyakit orang, saudara. Banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan firman-Nya. Banyak orang untuk datang kepadanya untuk mengalami mukjizat dalam kehidupannya. Nah, di satu tempat, di sebuah bukit dekat Danau Galilea, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang tentang kebenaran yang ditulis oleh Rasul Matius sebagai khotbah di bukit, yaitu di Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berpesan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Allah harus melakukannya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan di bawah ini sebagai satu kesimpulan. Jadi perumpamaan tentang dua macam dasar ini dijadikan Yesus sebagai penutup bagi khotbah di atas bukit itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah,
Tuhan Yesus memilih memakai perumpamaan dasar dalam membangun sebuah rumah, sekaligus melalui perumpamaan tersebut Yesus membagi jenis manusia menjadi dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bijaksana, dan yang kedua adalah bodoh. Semua orang ingin membangun rumah yang kokoh, betul? Semua orang ingin membangun rumah yang nyaman. Semua orang ingin membangun rumah yang indah. Sebab rumah bukan saja tempat berlindung dari angin, dari hujan, dari panasnya terik matahari, tetapi rumah sekaligus juga menjadi tempat tinggal sampai kita menjadi tua. Rumah tentu tidak sembarangan dibangun. Sebab apabila rumah tidak kokoh, rumah akan menjadi rapuh. Rumah itu dapat mencelakakan keluarga dan seisinya. Apabila kita mempunyai prinsip yang demikian sama dalam hal membangun rumah, sudah sepatutnya kita memegang prinsip yang sama dalam hal kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu, yang tidak hanya mempengaruhi hidup kita pada zaman sekarang atau pada masa kini, tetapi juga masa depan kita dalam kehidupan yang akan datang. Nah, dalam perumpamaan ini kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat menjadi Kristen yang berhikmat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saya akan memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu dua macam dasar. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini untuk membuat dasar sebuah bangunan, maka kita menggunakan teknologi pemboran tanah dan kemudian merancang penguatannya. Di zaman Tuhan Yesus, masyarakat pada waktu itu menggunakan batu dan tanah atau pasir. Nah, Yesus sengaja memilih dua material ini sebagai bentuk perbandingan agar kita memahami betapa pentingnya sebuah dasar atau fondasi bagi sebuah bangunan. Nah, mari kita selidiki satu persatu. Yang pertama adalah pasir atau tanah. Pasir bersifat gembur dan mudah digali, tetapi tidak dapat diandalkan sebagai dasar yang kuat bagi sebuah bangunan. Iman seperti ini adalah iman yang kosong di dalam. Rupa luarnya tampak sebagai orang Kristen yang sangat agamis, tetapi hatinya tidak mempunyai dasar iman yang benar. Dasar pasir melambangkan orang yang membangun imannya di atas kepentingan duniawi yang sangat kasat mata, Bapak Ibu. Gambaran ini seperti orang yang sedang berlari di atas pasir pantai, Bapak Ibu. Rasanya empuk, nyaman di kaki, tetapi larinya sulit karena ada daya hambatan yang menahan laju langkah kakinya. Iman orang ini mungkin dibangun dari tradisi keluarga, dibangun oleh karena hubungan antar manusia, seperti diajak oleh majikan, diajak oleh sahabat, diajak oleh orang-orang terdekatnya, diajak oleh tokoh masyarakat yang seharusnya bisa menjadi awal yang baik. Namun apabila ia tidak mengejar kedewasaan rohani dan iman kepercayaannya, maka kerohaniannya tetap lemah dan tidak tahan uji. Ada orang yang menjadi percaya karena mencari nama dan kenikmatan materi. Simon, si tukang sihir, dalam kitab Injil diceritakan bahwa ia menjadi percaya tetapi tidak mengubah motivasi lamanya yang salah, sehingga menawarkan sejumlah uang untuk membeli kuasa Roh Kudus. Maka Petrus menegurnya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20 sampai dengan 22. Ada lagi orang yang menjadi percaya karena mengalami anugerah atau melihat mujizat, namun dorongan sesaat itu tidak berumur panjang apabila hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, seperti orang-orang yang mengikuti Yesus karena ia ingin mendapatkan roti, makanan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Tuhan mengingatkan kita
agar kita jangan menjadikan kepercayaan dan ibadah kita sebagai sumber keuntungan, Bapak Ibu. Membangun dasar rumah di atas pasir kelihatannya mudah, murah, cepat, efisien, tetapi rumah itu tidak dapat bertahan lama dan tidak akan mendatangkan anugerah Allah yang sesungguhnya bagi kita. Yang kedua, saudara, material yang kedua yang menjadi perbandingan pasir dan tanah adalah batu. Batu banyak sekali di dalam Alkitab Perjanjian Baru melambangkan Tuhan Yesus itu sendiri. Ia sangat kokoh dan kuat sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Engkau tetap sama. Ibrani 1 ayat 12 katakan, engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Pemazmur menyimpulkan pengalaman hidupnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 3. Orang yang membangun dasar rumah di atas batu ini tidak lagi perlu khawatir, tidak perlu lagi merasakan satu kebimbangan, karena kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dia. Berbahagialah orang yang membangun rumahnya atas dasar batu yang kuat ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus, orang yang bijak akan memilih batu sebagai dasar rumahnya. Agar apa? Agar rumahnya kokoh dan tidak lekang oleh waktu. Semua orang tentu ingin agar jerih payahnya mendirikan rumah itu tidak sia-sia. Nah, bagaimanakah menjadi orang Kristen yang bijak? Melalui perumpamaan ini, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan bagi kita, maka kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama mengenai perumpamaan dua macam dasar ini, Tuhan ingin mengajarkan untuk kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat umat manusia, Allah yang esa dan satu-satunya dasar dari iman kita. Orang-orang Samaria dari Sikar menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena pemberitaan seorang perempuan yang baru saja bercakap-cakap dengan Yesus di sebuah sumur, saudara. Nah, mereka kemudian berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah satu, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yohanes 4 ayat 42. Orang menjadi percaya melalui pengalaman yang berbeda-beda. Nah, setelah percaya, setiap orang hendaklah sungguh-sungguh mengejar pertumbuhan rohani dengan sepenuh hati mengenal Tuhan dan membangun dasar iman yang kokoh di atas dia. Kisah tentang Ayub, saudara, yang hari Kamis lalu kita pelajari bersama-sama di dalam pembelajaran Alkitab. Kita tahu kisah itu, bagaimana Ayub diajar oleh Tuhan sendiri untuk mengenal pribadi Tuhan. Sehingga Ayub di pasalnya yang terakhir dia katakan, aku mengenal Tuhan melalui apa? Melalui pengalaman yang aku alami. Saudara, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kita dengan satu filsafat yang kosong, dengan satu ajaran yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Teladanilah apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengajarkan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, kenal Tuhanmu secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendetamu, bukan kata penatua, bukan kata majelis, bukan kata pelayan-pelayan Tuhan, bukan kata orang, tetapi menurut pengalamanmu sendiri, siapa Tuhan yang engkau kenal. Maka ketika kita memiliki dasar bangunan yang baik, dasar bangunan yang kokoh, maka yang pertama kita bisa mengenal Tuhan kita.
Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Yang kedua adalah supaya kita sungguh-sungguh memahami perintah Allah. Tuhan berkata kepada kita, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 katakan demikian. Lalu Allah Maha tahu dan Maha hadir. Ia mengetahui segala pikiran kita dan hati manusia, dan tidak ada makhluk yang dapat bersembunyi dari pandangan matanya. Saudara, Allah menghendaki kita untuk membangun iman yang tulus dan benar. Dan kiranya kita tidak berbuat seperti Achan yang mengira tidak ada yang mengetahui perbuatannya, menyembunyikan barang curian yang ditulis dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 11. Juga kita tidak seperti bangsa Israel di masa lampau, mempersembahkan korban tanpa memikirkan apakah persembahan itu benar dan sesuai dengan perintah Allah atau tidak, dan mengira bahwa Allah dapat dibeli dengan persembahan, sehingga menutup mata atas kejahatan yang menimpa orang-orang lemah. Saudaraku, Allah kita bukanlah Allah yang demikian. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi yang munafik dan mengingatkan murid-muridnya supaya berjaga-jaga dan berawas terhadap ragi orang Farisi. Karena itu, sebagai orang percaya yang dibangun iman kita melalui batu yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, kita harus benar-benar memahami perintah Allah bagi kita. Dan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang berikutnya, yang ketiga, melalui pembelajaran dua macam dasar ini, apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu bahwa supaya kita memahami bahwa semua orang pasti diuji, termasuk orang benar. Ayat yang ke-25 dari Injil Matius pasal yang ke-7. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, seorang ahli bangunan yang bijak pasti mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti gempa, badai, hujan, dan sebagainya, supaya orang yang tinggal di dalam rumah tersebut atau bangunan tersebut tetap aman dan nyaman untuk jangka waktu yang sangat panjang. Begitu juga dengan orang yang membangun iman. Baginya Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak lagi menjadi milik dunia, tetapi ia menjadi milik Tuhan, yang secara otomatis menjadikan dia dibenci oleh dunia. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, seperti Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Peringatan-peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menakuti kita, saudara, tetapi agar kita mempersiapkan diri dan waspada. Kita rendah hati, kita bersandar kepada Tuhan, sebab Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Inilah apa yang sudah Yesus katakan kepada kita. Janjinya iya dan amin. Jadi ingatlah bahwa kita semua akan diuji, karena setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita harus senantiasa saling mendoakan, saling meneguhkan dalam penderitaan dengan bersandar kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita keselamatan, dan tidak pernah meninggalkan batu karang yang kokoh ini. Sampai apa? Sampai kita semua menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, inilah
yang menjadi kerinduan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan ajarkan melalui dua macam dasar ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa semua orang yang mengasihi Dia pasti akan melalui masa ujian. Ayub diuji oleh karena apa? Bukan karena dia berdosa, justru karena dia orang benar, maka imannya diuji oleh Tuhan. Dan Ayub lulus, Alkitab katakan. Yang berikutnya, maksud ajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui dua macam dasar ini adalah bahwa di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita mengetahui ada upah yang berasal dari Allah. Walaupun dilanda berbagai macam ujian, rumah yang berdasarkan batu itu akan tetap berdiri teguh. Pada akhir zaman, Allah akan menghakimi semua orang dengan adil. Orang yang setia memegang perintahnya akan menerima mahkota kemuliaan. Seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal yang keempat. Kita telah memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu sekaliannya. Saudara, marilah dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan kudus menerima pengajaran Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam segala hal, ingatlah bahwa Allah turut bekerja bagi kehidupan kita semua. Jangan gentar menghadapi kendala. Jangan menjadi kecil hati ketika ada suatu ujian yang engkau hadapi. Jangan menyerah dengan situasi apapun yang sedang engkau alami dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam setiap aspek kehidupanmu. Sebab apa yang sedang engkau alami, Bapa di surga melihat dan mengecek ketulusan hatimu. Siap atau tidak engkau akan berhasil melaluinya atau tidak, maka Tuhan itu yang akan menjadi parameter bagi Tuhan untuk menjamin keselamatanmu. Saudara, menjadi orang Kristen yang memegang teguh prinsip Kristus, kita diminta untuk tetap bersandar pada Roh Kudus. Supaya apa? Karena Roh Kudus itulah yang senantiasa melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab seperti ada tertulis, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Inilah yang dimaksud dengan membangun rumah di atas batu karang. Berjerih lelah menempatkan dasar itu dan akhirnya menerima janji Allah yang kekal. Saudara, pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini semakin hari tidak semakin mudah, tetapi semakin hari akan banyak rintangan, akan ada banyak ujian, akan ada banyak halangan yang kita hadapi. Tujuannya tidak untuk membinasakan kita, tetapi untuk mengecek, mengetes apa yang menjadi dasar kerohanian kita di dalam dunia ini. Apakah terbuat dari pasir atau tanah yang lembek, yang mudah hanyut, yang mudah roboh, atau terbuat dari batu karang yang teguh, yang kuat, yang kokoh, diterpai angin, badai, hujan, banjir, tidak akan menggoyahkan iman kita. Saudara, mari belajar menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia lemah, tapi bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pribadi yang kuat. 2 Korintus 4 ayat 18 sebagai penutup ayat ini akan saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang saya kasihi, orang Kristen yang bijak akan berpikir jauh ke depan, akan bersiap sedia melakukan segala sesuatu untuk menjalankan perintah Allah dengan setia, dengan komitmen, dan memelihara janji Allah dalam hatinya, dan tidak mudah terhanyut dengan arus dunia. Saya berdoa supaya kita dikuatkan
melalui COVID-19. Ini adalah angin badai yang Tuhan izinkan kita alami bersama-sama untuk menguji dari bahan apakah dasar bangunan kerohanian kita. Apakah kita tergerus, menjadi lemah, menjadi hilang, tidak berdaya, atau justru kita kokoh berdiri menunjukkan bahwa jati diri kita sebagai putra-putra Allah yang sangat dikasihi oleh Allah dan sangat dibela oleh Allah. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur jikalau sekali lagi kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, singkat tetapi kami percaya ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. 2 macam dasar. Kami tahu karakteristik ini Tuhan. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami roh-Mu, supaya roh-Mu itulah yang menuntun kerohanian kami, membimbing kami, supaya kami membangun kerohanian kami di atas batu karang yang teguh, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kami mengenal pribadi Engkau luar dalam pengetahuan kami, dalam hikmat kami, dalam marifat kami. Tuhan, kami percaya ketika kami bersandar penuh kepada Engkau, maka janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan mengokohkan kami. Bahkan pada saatnya nanti, Engkau akan berikan kepada kami upah atau ganjaran kepada kami yang selayaknya, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bobrok. Tapi biarlah bangunan rohani kami semakin hari semakin kokoh di atas batu karang Yesus Kristus itu. Tuhan, karuniakan kepada kami ketaatan, kesetiaan, bahkan pengertian untuk kami bisa mengerti, bisa mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Supaya seperti kebenaran firman Tuhan, ketika kami mendengar, ketika kami melakukan, ketika kami mengerjakan semua kebenaran firman Tuhan, maka kami sendiri tidak pernah Engkau tolak ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati seluruh umat Tuhan yang pagi hari ini melalui channel YouTube GSCA Pintu Anugerah mendengarkan khotbah online pada pagi hari ini. Tuhan, urapan mengalir atas kehidupan mereka, kuasa ilahi mengalir atas kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sebab kami percaya kami semua adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan Tuhan juga adalah Allah yang setia mengasihi kami, menjaga, memberikan kekuatan, bahkan menyelamatkan kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami mau mengangkat kedua tangan kami, sebab kami percaya di dalam setiap peribadatan selalu Tuhan sediakan berkat yang teristimewa bagi kehidupan kami semua. Saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, karena Ialah satu-satunya pribadi yang menjamin engkau diberkati. Saudaraku, diberkatilah engkau dengan segala yang baik, diberkatilah engkau dengan segala yang mulia. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama-sama, Tuhan tetap memberkati engkau berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang ilahi, diberkatilah engkau dengan segala karunia-karunia Roh Kudus yang menguatkan engkau, yang membimbing engkau kepada jalan yang benar. Berkat ini engkau terima semuanya bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.